bersama saya Rizky Angelia, tentunya di Tanya Andalan. Nah, tema kali ini yaitu akreditasi gugus depan, dan kali ini kita ditemani oleh narasumber kita, Kak Dodi Rusnaidi, selaku Kapus Diklacab Pramuka Cirebon. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan saya sampaikan kepada kakak-kakak semuanya untuk selalu melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini kan kakak selaku Kapus Diklacab ya Kak. Nah, kali ini itu temanya akreditasi gugus depan. Nah, sebelumnya kan kita belum tahu tuh Kak, apa sih yang dimaksud akreditasi gugus depan itu? Memangnya apa sih Kak yang dimaksud akreditasi gugus depan? Bagaimana menurut Kak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sama. Kaitannya dengan apa yang maksud dengan akreditasi? Akreditasi itu merupakan penilaian kelayakan program, kegiatan, dan atau gugus depan yang kita sebut adalah Satuan Pendidikan Kepramukaan, dan itu berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Karena ini adalah Satuan Pendidikan Kepramukaan, maka yang diakreditasi adalah gugus depan, dan tentu saja gugus depan yang ada di wilayah tersebut itu adalah merupakan makna atau arti dari registrasi, penilaian tentang kelayakan. Nah, seperti yang tadi kakak katakan kan ada kriteria ya Kak, untuk akreditasi gugus depan. Emang komponen apa saja sih Kak yang dilakukan untuk akreditasi? Ya, komponen-komponen yang diakreditasi di gugus depan itu ada 9 komponen. Yang pertama adalah berkaitan dengan data keanggotaan. Yang kedua berkaitan dengan standar administrasi. Yang ketiga adalah standar kompetensi pembina. Ada juga standar pengelolaan gugus depan. Ada juga standar pencapaian SKU, SKK, dan SPG, yaitu syarat Pramuka Garuda. Kemudian ada juga standar sarana prasarana, bahkan ada pengalaman dari pembina itu sendiri. Yang terakhir adalah berkaitan dengan penghargaan atau prestasi yang diperoleh oleh gugus depan. Saya akan coba untuk menjelaskan supaya lebih jelas lagi berkaitan dengan data keanggotaan. Di dalam gerakan pramuka, data keanggotaan itu, anggota pramuka itu ada 2. Yang pertama adalah anggota biasa atau anggota muda. Anggota muda ini kalau berdasarkan undang-undang itu usia 7 tahun sampai 25 dan terbagi atas 4 golongan. Ada masuk siaga, ada yang masuk ke penggalan, ada yang masuk ke penegak, kemudian ada yang masuk kepada pandega. Nah, ketika berbicara tentang dewasa, maka dewasa pun ada juga macam-macamnya. Yang pertama yang masuk pada dewasa itu adalah pembina. Pembina adalah anggota dewasa. Kemudian ada juga pelatih, ada juga instruktur, bahkan ada juga pamong, yaitu pamong saka. Nah, di dalam akreditasi khususnya berkaitan dengan data keanggotaan itu ada 3 unsur yang akan dinilai dari data keanggotaan. Ini langsung saja berbicara tentang skornya juga ya, supaya betul-betul pembina khususnya paham apa yang diakreditasi. Nah, dalam data keanggotaan yang pertama adalah kaitannya dengan peserta didik. Peserta didik itu
jumlahnya ada berapa di satuan pendidikan itu. Berkaitan dengan jumlah kelompok yang ada di perindukan umpamanya, yaitu di siaga, itu jumlahnya adalah 18 sampai 24. Itu adalah maksimal dalam satu perindukan. Nah, kemudian dari 24 itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan barung. Satu barung itu jumlahnya adalah 6 anggota. Jadi 6 kali 4 adalah 24. Itu yang normal. Nah, kalau umpamanya di situ ada satu perindukan terdiri dari 4 barung, maka nilainya adalah 20. Kalau ditambah dengan perindukan-perindukan yang lain. Jadi kalau hanya satu perindukan nilainya adalah 10. Tapi kalau perindukannya banyak, maka nilainya adalah 20. Dan itu adalah nilai maksimal. Tapi kalau umpamanya satuan pendidikan atau satu gugus depan ini terdiri dari kurang dari 4 barung, maka nilainya hanya 5. Oleh karena itu, penilaian ini sesuai dengan kriteria dari Kuarnas, bahwa kalau hanya 3 atau 2 barung dalam satu satuan pendidikan atau satu gugus depan, nilainya hanya 5. Tapi kalau umpamanya full ya, ada 4 barung, maka nilainya adalah 10. Tetapi kalau lebih dari satu perindukan, nilainya adalah 20. Sedangkan siaga itu nilai maksimalnya yang harus dikumpulkan sebagai tanda bahwa gugus depan itu mempunyai layak, maka jumlahnya adalah 1.300 lebih. Itu baru dari data anggota, dari siswa atau dari peserta didik. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua masih data satuan pendidikan dari data anggota. Itu adalah pembinanya. Satu perindukan itu pembinanya harusnya adalah 4. Satu pembina dan pembantu pembinanya ada 3. Kalau umpama satu pembina ditambah dengan 3 pembantu, maka nilainya 20. Tapi kalau hanya satu pembina, nilainya 5. 2 pembina, nilainya adalah 10. Tapi kalau komplit, satu pembina tambah 4 pembantu pembina, nilainya adalah 20. Masih dari data keanggotaan. Satu unsur lagi dari nilai data keanggotaan, yaitu berkaitan dengan mabi. Ada tidak mabinya? Kalau hanya satu mabinya, nilainya hanya 5. Tapi kalau mabi ditambah dengan wakil mabi, kemudian ditambah dengan sekretaris, ditambah dengan anggota, maka nilainya adalah 20. Jadi dari data keanggotaan aja nilainya adalah 60 karena 3 unsur. 60. Sedangkan yang harus kita capai adalah 1.300 lebih, baru 60. Karena itu baru dari data keanggotaan. Sekarang coba masuk ke standar administrasi. Standar administrasi itu komponen yang harus dinilai itu ada 22 unsur. Satu unsur itu 10 nilainya. Jadi kalau 22 unsur, kalau ada semua, maka nilainya adalah 220. Ditambah dengan 60 tadi 280. Nah, di dalam standar administrasi itu apa saja sih yang harus ada? Yang harus ada itu diantaranya adalah papan nama ada atau tidak. Kalau ada, checklist nilai 10. Ada tidak buku tamu? Kalau ada, checklist 10. Kemudian ada tidak buku inventaris dari gugus depan itu? Kalau ada, checklist 10. Jumlahnya adalah
22 menjadi 220. Itu gambaran penilaian akreditasi. Oleh itu kepada seluruh pembina tentu saja harus tahu persis apa yang harus ada di dalam standar administrasi gerakan pramuka khususnya di satuan pendidikan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah standar kompetensi pembina. Nah, standar kompetensi pembina ini berkaitan dengan apakah pembina itu sudah KMD, sudah KML atau belum. Kalau umpamanya belum KMD, belum KML, dan belum apa-apa, maka tidak ada nilai. Tidak ada nilai sama sekali. Tapi kalau sudah ada KMD, maka nilainya adalah 6. Dan kalau pembinanya itu KML, nilainya 8. Sekarang kalau ada 4 pembina, kemudian kali 8, 4 kali 8, 64 ya. 32 tambah 280 tadi. Sudah golongan 300 ya. 300. Sedangkan yang harus dicapai adalah 1.300 lebih. Oleh karena itu ada poin-poin yang lain, diantaranya adalah tadi standar SKU, kemudian standar sarana dan sebagainya. Semuanya itu ada nilainya sehingga mencapai 1.300 lebih. Itulah gugus depan yang layak, yang sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh Wadah. Itu gambaran penilaian. Nanti untuk lebih jelasnya mau tidak mau harus lihat dari format yang harus ada di dalam gugus depan. Itu gambaran sekilas. Masih banyak sebetulnya penilaian-penilaian. Bahkan ada yang terakhir saja saya sampaikan bahwa gugus depan itu dinilai pula dari penghargaan yang diterima oleh gugus depan, sertifikat yang diterima oleh gugus depan ada atau tidak. Kalau umpamanya ada, tingkat apa? Ada tingkat kecamatan, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional. Itu nilainya berbeda, nilainya macam-macam. Oleh karena itu semakin bagus nilainya, semakin bagus pula gugus depan tersebut. Itu gambarannya, sekilas saja. Nah, di dalam akreditasi juga kan kita tuh mempunyai maksud dan tujuan, Kak. Ya. Emang apa sih, Kak, tujuan akreditasi gugus depan itu dilaksanakan? Ya, tentu saja tujuannya sangat bagus dengan adanya program akreditasi, karena akreditasi itu juga melaksanakan undang-undang, yaitu bab 2 nomor 18, bahwa akreditasi itu adalah penilaian tentang kelayakan dari satuan pendidikan kepramukaan, yaitu gugus depan. Nah, tentu saja maksudnya adalah yang pertama bagi orang tua. Bagi orang tua itu supaya betul-betul orang tua itu damai, tentram, tidak banyak pikiran. Karena apa? Karena anaknya masuk kepada anggota di gugus depan yang layak, yang sesuai dengan aturan. Berbeda dengan kalau anaknya berada di gugus depan yang tidak layak, maka khawatir mau dibawa kemana anak tersebut. Oleh karena itu, yang pertama tadi supaya orang tua itu betul-betul tentram, damai dengan anaknya yang berada di gugus depan yang layak. Nah, kemudian bagi sekolah itu nilainya tinggi. Karena apa? Karena menilai bahwa masyarakat itu menilai pada sekolah itu, wah sekolah itu bagus, pramukanya juga layak, banyak penghargaan, sehingga ketika anaknya itu punya adik, maka disekolahkannya kemana? Pasti ke sana. Karena apa? Karena sekolahnya bagus, gugus depannya bagus, gugus depannya punya prestasi dan sebagainya. Nah, tentu saja tujuan dari khususnya berkaitan dengan pramuka, gerakan pramuka, tentu pramuka juga akan
mutunya akan meningkat lebih bagus lagi karena semua gugus depannya bagus-bagus, layak-layak sesuai dengan kriteria. Itu gambarannya. Nah selanjutnya nih kak, kan kita juga pengennya kak masuk ke sekolah yang akreditasinya itu A gitu kan. Iya. Nah memang di sini nih kak, seperti gugus yang seperti gugus depan yang seperti apa sih yang harus diakreditasi? Ya. Kalau gugus depan yang harus diakreditasi, sebetulnya semuanya harus terakreditasi. Oleh karena itu khususnya kepada pembina itu harus bangga apabila ada dari Kuarcap mengakreditasi gugus depannya, karena akan menjadi pengalaman yang baik ketika ada yang kurang, maka kekurangannya tahu. Maka untuk mengatasinya adalah memenuhi kekurangan tersebut. Dan itu mungkin tidak saat itu. Dengan rutinitas kekurangan-kekurangan itu diperbaiki, kemudian diadakan, sehingga lama-lama menjadi gugus depan yang layak. Dan ini harus mempunyai penilaian positif terhadap adanya akreditasi, supaya gugus depan itu betul-betul mutunya bagus, kemudian diminati oleh para peserta didik. Nah selanjutnya nih kak, kan di dalam akreditasi juga kan tidak sembarang orang yang melakukan penilaiannya, pasti ada orang yang berwenang gitu. Memang siapa sih kak orang yang berwenang dalam penilaian akreditasi tersebut? Ya. Yang berwenang untuk melakukan akreditasi yaitu adalah para tim asesor. Jadi tim asesor itu yang pertama, beberapa bulan yang lalu itu ada perwakilan dari setiap Kuarcap yang di TOT, yaitu training trainer berkaitan dengan akreditasi, yaitu sekuarnas di suatu tempat mengadakan TOT asesor, kemudian mendapatkan sertifikat. Nah, hasilnya itu dilaporkan ke Kuarcap. Nah, dari Kuarcap itulah dibuat tim untuk tambahan tenaga asesor, sehingga jumlahnya itu untuk asesor itu 3. Jadi di Kuarcap ini ada tim asesor. Kalau dari tingkat nasional sih hanya 1 perwakilan, tetapi ditambah dengan asesor pembuatan dari Kuarcap, yaitu 3 orang asesor. Dan tidak menutup kemungkinan kalau umpamanya tim asesor itu ditambah, karena ini penting untuk memahami bagaimana gugus depan itu yang layak, sehingga kalau umpamanya semuanya tahu, maka tidak perlu ada bimbingan lagi kalau sudah paham betul tentang gugus depan yang layak di mata dunia kepramukaan itu. Jadi ada tim asesor. Nah kan di dalam akreditasi juga kan ada prosedurnya tuh kak dalam penilaian. Memang prosedur yang seperti apa sih kak untuk akreditasi gugus depan itu? Ya. Untuk prosedurnya atau jalannya akreditasi, yang pertama adalah gugus depan itu menerima format atau meminta format dari Kuarcap. Format apa? Format tentang apa yang harus ada di dalam unsur-unsur akreditasi. Seperti tadi, apa yang harus ada dalam standar administrasi, apa yang harus ada di dalam data keanggotaan, apa yang harus ada di dalam sarana prasarana, semuanya ada formatnya. Kemudian tinggal checklist saja kalau memang yang ada, dan ketika ada maka itulah yang mendapat nilai. Oleh karena itu semua
gugus depan harusnya memiliki format itu untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang memang belum ada untuk memperoleh predikat gugus depan yang layak. Nah, setelah diberikan atau sudah mendapatkan format tersebut, format akreditasi, kemudian diisi sesuai dengan apa yang ada. Nah, setelah diisi, nanti itu diserahkan kepada Kuarcap. Kuarcap menerima berkas itu dari gugus depan. Nah, yang diterima oleh Kuarcap tuh tidak hanya yang aslinya, tetapi harus juga ada yang fotokopinya. Jadi fotokopi berkas akreditasi dari gugus depan ke Kuarcap. Kuarcap menerima. Nah, setelah itu diserahkan kepada tim asesor oleh Kuarcap tuh. Jadi tim asesor itu menilai berapa nilai yang diperoleh oleh gugus depan tersebut. Kalau ada pembina KMD atau KML, itu nilainya beda. Apalagi yang tidak pernah kursus, tidak pernah KMD KML, juga ada skornya berapa. Tapi sudah saya sampaikan, kalau pembina yang tidak punya sertifikat KMD atau KML, nilainya memang 0. Sedangkan kita membutuhkan 1000 lebih kan itu. Nah, setelah dinilai oleh asesor, maka diserahkan kembali kepada Kuarcap. Nih hasilnya untuk gugus depan A itu sekian. Kemudian nanti itu semuanya dibawa atau dilaporkan ke Kuarnas. Diboyong ke Jakarta Kuarnas. Kemudian oleh Kuarnas baru dinilai kembali, dicek kembali sesuai dengan rekomendasi dari Kuarcap. Kemudian nanti kalau sudah dapat, maka Kuarnas mengeluarkan sertifikat bahwa gugus depan ini hasilnya A umpamanya atau hasilnya B. Kemudian dari Kuarnas dikirimlah hasilnya itu atau sertifikatnya ke Kuarcap. Nanti dari Kuarcap sertifikat itu diberikan kepada gugus depan masing-masing yang sudah diakreditasi. Kalau umpamanya dapatnya predikat D umpamanya, berusaha supaya menjadi C. Kalau umpamanya dapat C, ya gugus depan itu berusaha bagaimana caranya supaya mendapat B sampai kepada mendapatkan A. Berarti kan sudah luar biasa. Nah, kalau sudah A, maka harus dipertahankan. Semua poin-poin, unsur-unsur yang harus ada dalam gugus depan itu harus ada. Itu gambarannya tentang prosedur pelaksanaan akreditasi gugus depan. Itu gambarannya.